izin saya akan mencoba menyampaikan outlook perekonomian Sulawesi Utara yang memang bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian pertemuan tahunan Bank Indonesia 2024 yang nanti sekitar jam 8 akan relay langsung dari Jakarta kantor pusat Bank Indonesia, di mana nanti ada arahan dari Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, dan juga nanti ada pemaparan dari Gubernur Bank Indonesia Bapak Sri. Jadi Bapak Ibu sekalian, pertemuan tahunan Bank Indonesia atau PPBI merupakan puncak high level event Bank Indonesia yang diselenggarakan secara rutin mulai tahun 1969. Nah, dalam kesempatan tersebut kami menyampaikan pandangan Bank Indonesia atas kondisi, tantangan dan arah kebijakan ekonomi ke depan. Selain itu, PPBI juga menjadi ruang penyampaian arahan dari Presiden Republik Indonesia tentang kebijakan pemerintah ke depan. Pandangan dan arahan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan, khususnya bagi para pelaku industri, kemudian juga investor, kalangan dunia usaha dalam menentukan berbagai kebijakan atau keputusan bisnis. Nah, pada PPBI tahun ini Bank Indonesia mengangkat tema sinergi memperkuat stabilitas dan transformasi ekonomi nasional. Dengan ketidakpastian global yang semakin tinggi, tentunya diperlukan sinergi kebijakan antar instansi, lembaga, pemangku kepentingan lainnya, baik secara horizontal maupun secara vertikal, agar dapat membawa Indonesia tetap berdaya saing dan berdaya tahan tinggi hingga mampu melewati tantangan yang semakin kompleks ke depan. Reformasi struktural perlu dilanjutkan untuk memperkuat daya saing tersebut dan struktur ekonomi serta mendukung penciptaan lapangan pekerjaan. Melalui sinergitas, kami yakin ekonomi nasional dan daerah akan semakin tangguh atau resilient dalam menghadapi dinamika dari kancah global demi mencapai visi Indonesia Emas. Bapak Ibu yang kami hormati, pada akhir tahun 2023 yang lalu sempat muncul kewaspadaan terhadap pertumbuhan ekonomi di 2024. Kewaspadaan tersebut muncul dari mulai adanya kenaikan harga minyak, terhalangnya rantai pasok, kemudian terdapatnya volatilitas harga akibat konflik geopolitik. Nah, di tengah-tengah risiko tersebut, Bank Indonesia terus berupaya mendorong optimisme masyarakat. Sinergi yang erat bersama Pemda dan instansi terwujud dari kolaborasi pelaksanaan berbagai kegiatan komunikasi kebijakan yang melibatkan berbagai pendekatan, termasuk juga bersama forum kerukunan umat beragama. Tema komunikasi diantaranya untuk menjaga kestabilan harga dan bersama mendorong ekonomi daerah yang tumbuh positif. 5 dapat terlihat dari pertumbuhan Sulawesi tercatat 5,13%. Ekonomi nasional yang tumbuh 4,. Inflasi surut pada bulan Oktober 2024 masih berada pada rentang sasarannya, yaitu 2, dari inflasi yang telah kita lakukan sepanjang tahun 2 ini. Selanjutnya kami juga Sulawesi Utara mencapai 2.900. Di Sulawesi Utara berhasil mempertahankan 100% memori digital di tahun 2024. Boleh? Nah, dalam hitungan 3, 2. Sekali lagi Bapak Ibu mohon berkenan untuk bisa tangan kanannya. 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Sudah siap? Baik. 3, 2, 1. Selanjutnya. Baik, dalam hitungan 3, 2, 1. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu Rahayu. Saudara-saudara yang saya hormati, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Saudara Ahmad Muzani,
Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Saudara Sultan Najamuddin, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Profesor Dr. Sunarto, para Menteri Koordinator, para Menteri, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, para Wakil Menteri Kabinet Merah Putih yang hadir yang saya hormati, Gubernur Bank Indonesia, terima kasih atas undangan, yang juga para duta besar yang hadir, negara-negara sahabat, Your Excellency, ambassadors from friendly countries. I see our good brother from the United Arab Emirates. I just came from Abu Dhabi. Thank you very much. Saudara-saudara sekalian, terima kasih atas undangan ini. Saya diundang walaupun secara mendadak. Memang kita siap mendadak setiap saat. Kehormatan besar saya diminta bicara di rapat tahunan Bank Indonesia, dan saya sangat ira dengan tema yang diangkat, yaitu sinergi memperkuat stabilitas dan transformasi nasional. Saya kira ini sangat tepat. Hadir juga Panglima TNI. Minta maaf karena pakaian preman kelihatan kayak bangkir. Kapolri hadir ya, Kapolri? Oh, Kapolri. Kalau ada Panglima TNI, Kapolri, saya merasa aman. Jadi saudara-saudara, saya sangat senang dengan tema ini. Memang inilah kunci daripada kebangkitan suatu bangsa, yang sinergi, kolaborasi, kerjasama, persatuan, kerukunan. Ini adalah rumus keberhasilan suatu bangsa. Ini adalah hasil dari sejarah. Hanya negara yang elitnya bisa rukun dan bersatu, yang elitnya bisa kerjasama, negara itu akan bangkit. Jadi saya kira kalau sudah temanya seperti ini, tidak perlu saya banyak kasih pengarahan lagi, karena you are on the right track. Kalau Gubernur BI, kalau para pengendali perbankan Indonesia memiliki semangat seperti ini, artinya semangat cinta tanah air. Karena kalau ada kesadaran sinergi dan ada pemahaman bahwa stabilitas yang akan memungkinkan transformasi suatu bangsa, berarti kita berada dalam kondisi yang kuat. Karena apa? Karena memang bangsa kita, negara kita, Indonesia, memang diberi suatu karunia. Saya ulangi, bukan satu, diberi
karunia yang terus-menerus, yang luar biasa. Saya baru saja pulang dari suatu lawatan cukup lama dan cukup intensif, 16 hari. Kalau dipotong perjalanan bisa dikatakan total perjalanan ya mungkin 48 jam lebih. Dan saya hadir untuk pertama kali dalam KTT APEC, menemui pelaku-pelaku ekonomi, pemimpin-pemimpin ekonomi Asia Pasifik, tapi hadir juga banyak undangan dari tempat lain, hadir juga pelaku-pelaku ekonomi dari kawasan lain, kemudian di G20, tapi hadir juga selain negara G20, begitu banyak negara-negara lain. Saya jumpa di situ juga pimpinan Bank Dunia dan pimpinan blok-blok ekonomi. Hampir seluruh konsensus melihat bahwa memang Indonesia dalam posisi yang sungguh sangat menguntungkan. Dari segi sumber daya, kita memiliki hampir semua elemen yang diperlukan untuk sebuah negara maju. Hampir semua elemen, mineral, tanaman, kekayaan laut yang dibutuhkan untuk Indonesia menjadi negara yang maju. Dan hampir sudah menjadi konsensus pakar-pakar ekonomi dan pakar-pakar geopolitik dunia bahwa Indonesia memang menjelang 2045 akan menjadi negara yang maju. Bahkan disebut negara keempat, kelima, ketujuh dunia. Kita faham kekayaan kita. Kita faham. Kita mengerti. Tapi banyak di antara kita yang sesungguhnya tidak menyadari apa efek, apa impact daripada kepemilikan kita terhadap sumber-sumber daya tersebut. Sumber daya dan mineral-mineral kritis yang dikatakan critical minerals yang dibutuhkan untuk negara industri teknologi tinggi.